Bagaimana perjalanannya ke sini tadi? Lancar Ibu. Alangkah baiknya sebelum proses konseling ini kita sering berkenalan dulu karena Ibu belum tahu nama Ananda. Dan sekarang kita mulai dari Ibu dulu. Perkenalkan, nama Ibu Ricia Sifari Valino, biasanya dipanggil Ibu Cece. Ibu adalah guru BK di sekolah ini. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih siapa nama Ananda, di mana Ananda bersekolah saat ini, dan di mana asal Ananda. Baik Ibu, kenalin nama saya Syakira Deliza. Saya asli orang Pekanbaru. Baik Ibu, sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Nama saya Syakira Deliza. Saya asalnya dari Bukit Tinggi. Nah, sebelumnya saya lagi berkuliah di Universitas Negeri Padang, yaitu UNP, dengan Fakultas Kedokteran, jurusan Kedokteran Hewan. Baik. Senang sekali bertemu dengan Adel pada siang hari ini. Nah, sekarang Adel semester berapa? Lagi semester 5 Ibu. Bagaimana keadaan Adel saat ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, tadi Adel kesini dengan siapa? Saya sendirian Ibu. Bagaimana perjalanan menuju ke tempat konseling kita hari ini? Alhamdulillah selama perjalanan lancar Ibu, tidak ada kendala sama sekali Ibu. Alhamdulillah. Nah, sepertinya waktu Ibu. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, ada kesini atas kemauan sendiri atau direkomendasikan oleh seseorang? Atas kemauan sendiri Ibu. Baik. Nah, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan bahwa nanti siang Ibu ada kegiatan dan Ibu hanya bisa membersamai Adel selama 1 jam ke depan. Baik Ibu, tidak apa-apa. Oke, baik. Ada yang ingin Adel tanyakan lagi sebelum kita melakukan proses konseling ini? Tidak Ibu. Oke, baik. Sebelumnya, apakah Adel sudah pernah konseling? Belum pernah Ibu, baru pertama kali hari ini Ibu. Oke, baik. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit apa itu konseling. Nah, proses konseling ini adalah proses bantuan yang diberikan oleh ahli kepada seseorang yang membutuhkan bantuan tersebut, yaitu konselor yang bagaimana membantu untuk menuntaskan masalah atau menyelesaikan masalah kliennya. Dan kliennya itu adalah Adel sendiri, yang dimana Ibu membantu Adel untuk menyelesaikan masalah atau menemukan solusi dari masalah Adel tersebut. Baik Ibu. Apa ada yang ingin Adel tanyakan? Tidak Ibu, cukup. Baik. Karena Adel tadi datang atas kemauan Adel sendiri ke sini, Ibu harap Adel dapat sukarela dalam menyampaikan masalah yang Adel rasakan, dan Ibu harap Adel mampu mengatakannya dengan jujur atau terbuka. Nah, Adel tidak perlu takut karena semua data, perkataan atau masalah yang Adel ceritakan kepada Ibu itu akan Ibu simpan baik-baik atau Ibu rahasiakan sendiri. Yang hanya mengetahuinya Adel
dan ibu saja. Apa ada yang ingin ada tanyakan lagi? Tidak, Ibu. Baik, apakah ada sudah paham? Insya Allah sudah paham, Ibu. Oke. Nah, sekarang ada dapat menceritakan apa yang ada rasakan dan ada dapat mengatakannya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, ada di sini atas kemauan sendiri atau direkomendasikan oleh seseorang? Atas kemauan sendiri, Ibu. Baik. Nah, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan bahwa nanti siang Ibu ada kegiatan dan Ibu hanya bisa membersamai Adel selama 1 jam ke depan. Baik, Ibu. Tidak apa-apa. Oke, baik. Ada yang ingin Adel tanyakan lagi sebelum kita melakukan proses konseling ini? Tidak, Ibu. Oke, baik. Sebelumnya, apakah Adel sudah pernah konseling? Belum pernah, Ibu. Baru pertama kali hari ini, Ibu. Oke, baik. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit apa itu konseling. Nah, proses konseling ini adalah proses bantuan yang diberikan oleh ahli kepada seseorang yang membutuhkan bantuan tersebut, yaitu konselor yang bagaimana membantu untuk mengentaskan masalah atau menyelesaikan masalah kliennya. Dan kliennya itu adalah Adel sendiri, yang dimana Ibu membantu Adel untuk menyelesaikan masalah atau menemukan solusi dari masalah Adel tersebut. Baik, Ibu. Apa ada yang ingin Adel tanyakan? Tidak, Ibu. Cukup. Baik, karena Adel tadi datang atas kemauan Adel sendiri ke sini, Ibu harap Adel dapat sukarela dalam menyampaikan masalah yang Adel rasakan, dan Ibu harap Adel mampu mengatakannya dengan jujur atau terbuka. Nah, Adel tidak perlu takut karena semua data, perkataan atau masalah yang Adel ceritakan kepada Ibu itu akan Ibu simpan baik-baik atau Ibu rahasiakan sendiri. Yang hanya mengetahuinya Adel dan Ibu saja. Apa ada yang ingin Adel tanyakan lagi? Tidak, Ibu. Baik, apakah Adel sudah paham? Insya Allah sudah paham, Ibu. Oke. Nah, sekarang Adel dapat menceritakan apa yang Adel rasakan dan Adel dapat mengatakannya. Sekarang Adel bisa ceritakan apa yang Adel rasakan sekarang. Sebelumnya ada yang menceritakan masalah pertemanan Adel di perkuliahan, Ibu. Yang awal mulanya kami menjadi berlima, Ibu. Awalnya itu kan awal-awal membantu kan Adel cuma bertiga, yaitu si A sama si B.
saling menyinggung satu sama lain atau menyakitkan satu sama lain, terbuka satu sama lain. Menurut Adel, apa yang membuat teman Adel tersebut seperti itu? Nah, akhir-akhir ini itu yang inisialnya si C ini kami merasakan ada perubahan terhadap dirinya kepada kami semuanya itu. Terus Yang awalnya dia dekat, kayak saling sharing tugas, lama-lama dia kayak slow respon gitu. menurut Adel, kenapa teman Adel tersebut berubah? Kalau secara kami lakukan mana, kami tidak ada memiliki permasalahan kepada dia. Kayak yang awalnya biasa-biasa aja, tapi kayak akhir-akhir ini dia mulai menjauh aja gitu Ibu. Terus akhir-akhirnya ini sejak kapan? Sebulan kebelakangan ini Ibu. Baik. Bagaimana respon Adel terhadap teman Adel yang seperti itu? Awalnya kami, saya pribadi tidak merasakan ada perbedaan terhadap dia karena posisinya yang tidak ada permasalahan tiba-tiba menjauh itu kan dia mulai perlahan bukan secara tiba-tiba menjauh. Terus respon teman-teman Adel yang lainnya gimana? Kami sama merasakan akhir-akhir ini udah Ibu, padahal kalau secara tanpa kesadaran kami dia udah mulai menjauh itu udah beberapa bulan kebelakangan Ibu, yang kami sadarnya baru 1 bulanan kebelakangan ini. Sadarnya di mana? Sadarnya pas di mana? Awal Adel rasa sadar terhadap sikap teman Adel tersebut kapan? Yang sadarnya itu baru sebulan terakhir ini Bu, yang kayak dengan respon secara tidak sengaja dia yang kayak kurang sopan kepada kami gitu Ibu. Tindakan yang tidak sopan seperti apa yang dia lakukan? Nah, seperti mulai memusuhi kami yang lain gitu Ibu, dan kayak apa aja kalau dalam kuliah kan biasanya duduk bareng dia mulai menyisihkan diri gitu Ibu, kayak pergi ke circle yang lain gitu. Bagaimana perasaan Adel pada saat itu? Awalnya itu sempat bingung Ibu, gimana dia bisa kayak mulai menjauh dari kami, kayak tiba-tiba tanpa sengaja dan tidak sengaja dia kayak menjauh, jadi kayak heran aja Bu gitu. Kebingungan. Sebenarnya saya merasa bingung Ibu terhadap sikap dia yang tiba-tiba berubah itu Ibu. Lalu sebelumnya apakah Adel pernah bertengkar dengan teman Adel tersebut? Tidak Ibu, kami tidak pernah bertengkar sama sekali. Berarti hubungannya dulu ada adem aja. Iya Ibu, ada tanpa permasalahan
dekat sama si D. Kan awal mulanya dia itu dekat sama si D sebelum dekat sama saya gitu. Dia juga nggak dekat lagi sama si D, kayak terlalu spontan banget dia ngejaknya gitu Ibu. Si Adel merasa sedih terhadap perilaku teman Adel tersebut. Benar bukan? Apa sebelumnya Adel sudah pernah mencoba mengatakannya kepada si C tersebut? Tidak Ibu, karena kalau secara pribadi ada mikir kayak mungkin dia butuh waktu sendiri untuk menyelesaikan dia ada permasalahan di luar sebelum bertemanan sama kami. Terus kalau untuk kami yang lain emang udah sempat membicarakannya Ibu satu sama lain gitu, kayak yang untuk mengungkapkan keluh kesah satu sama lain terhadap apa aja sikap si C selama pertemanan. Sebelumnya si C itu pernah mengatakan hal-hal yang membuat Adel marah. Sempat Ibu, cuman dia kayak menjudge secara halus di depan ada langsung Ibu. Bagaimana perasaan Adel pada saat itu? Ingin marah, kesal sama dia, cuman di satu sisi kayak mikirin perasaan teman-teman yang lain gitu Ibu, kayak mungkin gara-gara sifat dia yang secara nggak sengaja kebuka kepada Ada membuat pertemanan jadi hancur Ibu. Jadi makanya Ada nyimpen sendirian sampai teman-teman yang lain juga mengungkapin perasaan mereka sama lain gitu Ibu. Apa Adel tidak mau mengatakannya langsung kepada si C tersebut? Tidak Ibu, cuman alasan Adel tidak mau mengungkapkan itu karena sudah ada pembicaraan dari teman-teman yang lain yang beda circle gitu Ibu. Adel berarti merasa marah dan kesal terhadap sikap si C, tetapi Adel tidak ingin mengatakannya secara langsung kepada si C. Iya Ibu, benar. Karena saya pribadi kalau misalnya udah kayak kena singgung atau sikap orang yang udah beda sama saya nggak mau ngebalas sikap dia itu kayak dia memperlakukan saya gitu Ibu. Jadi kayak saya diam biar aja lah kayak orang lain tahu sikap dia secara langsung aja. Lalu sikap si C tersebut ke Adel lagi gimana? Kami tidak ada komunikasi. Marah dan kesal terhadap sikap si C, tetapi Adel tidak ingin mengatakannya secara langsung kepada si C. Iya Ibu, benar. Karena saya pribadi kalau misalnya udah kayak kena singgung atau sikap orang yang udah beda sama saya nggak mau ngebalas sikap dia itu kayak dia memperlakukan saya gitu Ibu. Jadi kayak saya diam biar aja lah kayak orang lain tahu sikap dia secara langsung aja. Lalu sikap si C tersebut ke Adel lagi gimana? Kami tidak ada komunikasi. Baik, menurut Adel, apa yang mungkin menjadi penyebab si C tersebut melakukan hal itu? Kalau dari pandangan saya pribadi, mungkin si C ini dia ingin menang sendiri dalam hal kata, misalnya dalam segi tugas dia ingin paling cepat ngumpulin, kayak misalnya dia kalau kami selama ini kalau sharing tugas dia selama pertemanan lebih dapat enaknya. Kenapa saya ngomong itu kayak karena misalnya kami nanyain tugas sama dia selalu bilang
dia buat di IG story-nya tuh, oh dia lagi ngerjain tugas ini, padahal itu udah selesai gitu. Terus Nah di sana jadi kayak makanya yang menganggap mungkin karena dia mungkin maaf banget dia kalah saing sama dalam pertemanan ini, baik mungkin dari saya pribadi atau sama-sama teman yang lain, maka dia milih untuk mundur gitu. respon teman-teman ada yang lain kepada si C itu bagaimana? Sama pandangan kami kayak sikap si C yang ingin menang sendiri, yang kayak mau dapat enaknya aja. Contohnya kayak dalam segi ngumpulin tugas, dia mau yang jadi yang pertama. Dalam segi misalnya kayak pergi kemana-mana, maaf banget dia suka nebeng tanpa ngerti kondisi gitu Bu. Sikap si C dulu ini kepada Adel seperti apa? Baik Bu, dia ramah, cuman karena mungkin kebelakangan ini kalau kata orang awal-awal tuh iya kita ngeliatin sikap kita yang biasa-biasa aja gitu. Makanya kalau misalnya udah lama pertemanan tuh mungkin sikap dia yang nggak pernah kami lihat dikeluarinnya, yang mungkin dia mikir kami bisa nerima sikap dia seperti itu, tapi nyatanya kami nggak bisa nerima sikap dia seperti itu. Pelajaran yang Adel ambil dari pertemanan Adel dengan si C ini apa? Kalau saya pribadi ngambil apa namanya kayak biasa nih kalau dalam pertemanan pilih-pilihlah terlebih dahulu, jangan terlalu cepat akrab sama mereka, mana tahu yang awalnya dekat, baik, ramah, malah itu yang jahat di belakang kita sebenarnya. Iya, terus Sama kayak kemarin tuh sempat kami ada tugas kelompok dengan teman yang lain. Di sana ada tuh teman yang ngomong kayak gini, kok nggak sama si C lagi? Terus kami bilang tanya aja langsung sama dia. Nah mereka ternyata sempat dengar si C ngomong kayak gini. Untung dia udah keluar dari pertemanan yang kemarin sama kami. Terus kami jelasin, mungkin dia menganggap kami A, sedangkan kami nggak bersikap seperti A gitu. Tapi dengan dia ngomongin hal-hal jelek ke orang lain itu makin membuat kami jadi ilfeel Bu. Kayak kami nggak kayak gitu, cuman dia nambah-nambahin yang sebenarnya provokator dia nuduhnya kami gitu. sejak kapan Adel berteman dengan si C tersebut? Dari awal semester perkuliahan Ibu. Dari awal semester. Apa yang berubah dari hubungan Adel yang Adel rasakan dengan si C sekarang? Iya, kalau dalam segi negatifnya kami nggak ngenalin orang yang jahat dalam pertemanan. Dari segi positifnya syukur dia udah menjauh dari kami karena sikap dia itu nggak cocok sama pertemanan di lingkungan kami. Terus Sama kayak sikap yang aturan yang nggak seharusnya dia perbuat malah dia perbuat, jadi membuat kami lebih ilfil ke dia gitu Ibu. lalu teman-teman Adel yang lain juga tidak berteman dengan si C tersebut. Tidak Ibu, kami sama-sama memutuskan untuk tidak berteman lagi sama dia. Setelah permasalahan itu, apa Adel merasa komunikasi Adel dengan teman-teman Adel yang lainnya berubah atau tidak? Alhamdulillah
mendinglah sama-sama menjauh aja dari si C ini daripada kami merasakan sakit lebih banyak pada saat berteman sama dia gitu. Selain kepada Adel saja, kepada siapa lagi si C ini pernah menghujat atau berperilaku toksik? Kalau ngejudge cuman ke Adel sendiri, cuman kalau dalam perilaku negatif lainnya ada itu sama si B sama si E gitu Bu. Kayak kalau yang selebihnya mereka tuh hal yang sama yang didapatkan dari pertemanan itu Bu. Biasanya ada berteman dengan si C ini, kegiatan apa aja yang bisa ada lakukan dengan si C? Kalau dalam arti kata sebenarnya si C ini tuh maaf kata banget ya Bu, tidak menguntungkan dalam pertemanan kami dikarenakan dia ya seperti yang saya bilang tadi, dia ingin menang sendiri. Sama kalau misalnya ada kami yang satu kelompok sama dia tuh kontribusi dalam tugas juga susah Ibu gitu, kayak banyak banget alasannya, bilang A, bilang B lah alasannya, beribu-ribu alasan yang dibilangnya agar dia nggak ikut kontribusi dalam pembuatan tugas gitu Ibu. Lalu sekarang si C itu berteman dengan siapa? Nah, di sini menariknya Bu, setelah dia tidak berteman lagi dengan kami, sebelumnya ada teman kelas kami, anggap aja namanya si A sama si B. Nah, awalnya mereka tuh dekat banget. Nah, setelah si C ini mendekat sama si A sama B ini, malahan si B seketika kayak disisihkan dari si A teman dekatnya itu karena sikap si C. Nah, diibaratkan kayak orang ngatain kalau Gen Z sekarang sebagai wanita ular gitu, dimana posisi dia yang menguntungkan dia pasti akan di sana gitu. Cuman kalau dalam segi menyakitkan, banyak sih Bu yang menyakitkan, kayak teman-teman yang lain yang kelas sama dia juga banyak merasakan hal yang sama sebenarnya Bu. Cuman kalau dari kami segi yang pernah berteman yang cukup lama sama dia, kami nggak mau ngomong secara langsung ke orang, maksudnya kayak orang nanyain kenapa nggak berteman sama si A sama si C. Kami lebih milih bilang tanya aja langsung sama orangnya. Ternyata setelah mereka dekat sama si C ini, mereka sadar mungkin ini yang dirasain sama orang itu, makanya mereka itu menjauh. Selama di kelas bagaimana interaksi Adel setelah tidak berkomunikasi kembali dengan si C tersebut? Kami tidak ada tegur sapa lagi dan tidak ada komunikasi lebih lanjut lagi Bu. Lebih sama-sama menjaga jarak. Misalnya kalau biasanya dulu duduknya dekat dulunya, sekarang dari ujung ke ujung gitu Ibu. Dia sama circle barunya, yang circle barunya itu yang udah dihancurin sendiri gitu. Saya kayak yang saya bilang tadi, yang awalnya si A sama si B ini dekat temenan dari awal semester, jadi jauh gara-gara si C datang gitu Bu. Nah, jadi apa harapan Adel dalam
proses konseling kita pada saat ini? Saya berharapnya si C ini lebih sadar, lebih dewasa dalam pertemanan gitu Ibu. Jangan menjadi wanita ulang lagi gitu Ibu. Pak Adel nggak mau coba mengatakan kepada si C ini bagaimana dia bersikap? Karena mungkin saya udah muak ilfil sama dia, marah saya yang karena dia ngejudge itu kayak udah mewakili lah gitu Bu. Saya lebih baik diam, biarkan orang tahu sikap dia sebenarnya gimana gitu. Pada saat dia ngejat Adel ini, apakah ekspresinya seperti serius atau ada tertawa gitu? Kalau secara tidak langsung dia kayak serius, cuman dia kayak bercanda menuju serius gitu lah Bu. Terus Jadi makanya di sana saya kayak yang biasanya nggak pernah digituin, nyeseknya tuh kayak berasa banget gitu Bu. Makanya di sana saya milih jauh-jauh dari dia, mulut dia tuh kayak nggak bisa dikontrol gitu Bu. pada saat itu bagaimana respon teman-teman Adel saat mendengarkan hal tersebut? Mereka sama-sama shock kayak apa yang saya rasain pertama kali gitu Ibu, kayak tanya aja, maaf kata bukan ngejelekin profesi, sebelumnya orang tua dia guru loh Bu gitu. Masa iya seorang anak guru nggak diajarin pendidikannya gitu Bu, kayak tata kramanya, tata mulutnya gitu. Dan ternyata setelah kami sempat melihat dia di keluarga dia emang toksik gitu Bu, kayak dia sama kakaknya gimana gitu Bu, dia sama orang tuanya gimana gitu. Baik Adel, untuk saat ini apa Adel masih tidak percaya diri terhadap diri Adel? Bagaimana Adel? Bagaimana Adel? Kalau untuk saat ini saya udah berusaha untuk mulai percaya diri sih Bu. Percaya diri, apakah masih seperti yang dulu atau untuk saat ini apa Adel masih percaya diri dengan diri Adel? Bagaimana Adel? Kalau untuk saat ini saya udah mulai berusaha untuk percaya diri kembali, kayak bagaimana saya seperti biasanya lagi Bu. Oke, baik. Lalu Lalu saya kayak akan berusaha melakukan hal-hal yang dimana biasanya saya bisa menumbuhkan rasa percaya diri saya lagi Bu. baik, bagus. Adel sudah ingin percaya diri kembali dan juga akan lebih baik lagi ke depannya. Benar kan? Benar Ibu, saya akan mengusahakan bagaimana saya semestinya kayak dulu lagi Bu. Karena kalau dalam posisi yang saat ini saya masih merasakan ini bukan jati diri saya lagi gitu Ibu. Baik, lalu siapa yang menenangkan Adel pada saat itu? Pada saat itu yang tenangin saya yaitu teman kosan saya. Soalnya pertama kali saya bercerita itu mengenai hal yang saya alami, saya bercerita ke teman kosan saya. Baik, apa ada menceritakan hal
ini kepada keluarga Adel? Tidak ibu, karena kalau ke orang tua saya lebih memilih untuk diam karena tidak mau menjadi pemikiran orang tua. Tapi saya bercerita kepada kakak saya dan responnya sama dengan teman saya dengan respon yang baik gitu. Bahkan kakak saya bilang kayak kenapa nggak dijudge balik gitu. Bagaimana dengan teman Adel yang lainnya? Kami sama-sama melakukan hal yang sama, yaitu kayak diam terhadap sikap dia itu. Pada teman Adel yang menghalangi hal tersebut? Untuk menjadi penengah antara kami semua tidak ada ibu, karena kami tipikal orang yang kayak sekali kena tuh kami tuh mending sama-sama menjauh aja gitu ibu, daripada kayak kita udah ada niatan baik cuma ditolak kayak double gitu bu rasa sakitnya. Tadi Adel mengatakan bahwa Adel dijudge oleh teman Adel tersebut, yaitu yang si C tadi. Ngejudge seperti apa yang dia lakukan kepada Adel? Dalam bentuk perkataan, bicara, menghina fisik gitu ibu. Bagaimana perasaan Adel pada saat itu? Pada saat itu saya posisinya kan lagi rame kan bu, cuman kayak marah tapi posisinya lagi nggak pas, kondisinya lagi rame, kayak lebih baik langsung kayak terdiam shock gitu. Seorang dia yang biasanya bercandaan, kalau misalnya dia suka bercanda nggak pernah sampai gitu ngomongnya bu, jadi pas dibahas gitu langsung kayak saya terdiam, mending kayak saya lebih baik ngejauh aja gitu. Dari sana sebenarnya saya udah mulai ngejauh sih bu pas dia ngejat gitu. Di mana dia mengatakan hal seperti itu kepada Adel? Waktu itu kami sempat melakukan tugas praktek, itu di ruang rapat. Nah di sana itu kami pada kerja sama gitu bu. Terus posisinya kayak ada pembuatan video. Nah di sana dia kayak membandingin diri dia sama saya gitu. Adel nggak ada mau ngomong sama dia pas kejadian tersebut? Setelah kejadian itu saya langsung terdiam aja, jadi kayak saya langsung menghindar dia gitu ibu, yang biasanya saya tipikal orang yang kalau dikatain orang keras, cuman kalau udah kayak ngebully itu saya lebih baik saya ngejauh dari orangnya gitu ibu. Setelah kejadian tersebut yang dikatakan oleh si C tadi, apa ada etiket baiknya untuk meminta maaf kepada Adel? Tidak ibu, dia tidak memiliki etikat, jangankan untuk perkataan maaf, tapi dia malah semakin baik itu kepada saya sendiri dan juga kepada teman-teman lain. Dia mulai itu kayak ngungkapin sifat aslinya gitu bu. Terus kayak mereka yang awalnya antara sadar dan tidak sadar, cuma kayak kami nganggap biasa aja awalnya bu, cuma kayak ini udah sikap dia itu yang dikeluarinnya itu udah berlebihan banget gitu ibu, jadi kami milih lebih baik menjauh dari orang yang toksik gitu ibu. Apa sebelumnya dia pernah mengatakan hal seperti itu kepada Adel? Mengatakan dalam hal seperti apa ibu? Yang ngejudge Adel sebelumnya apakah pernah? Belum ada ibu, makanya kayak sekali dia ngejudge dan ngejudge
menceritakannya kepada teman Adel tersebut? Setelah saya menceritakan kepada teman saya itu diberi respon yang baik, kayak diarahin gitu, makanya saya lebih baik lebih lega lah perasaannya gitu, karena udah meluapkan kepada teman saya gitu ibu, daripada saya meluapin ke orang yang ngejek saya itu, lebih baik saya ceritain aja ke teman yang udah saya percaya dari lama gitu. Sebelumnya ada faktor lain antara Adel dengan si C itu. Kalau dalam segi hal lain kami nggak pernah kayak itu kalau diajak kemana-mana kami suka bareng sebenarnya ibu, cuma kayak dia yang mengeluarkan sifat aslinya itulah yang kami buat kurang suka sama dia jadinya ibu. Setelah kejadian tersebut, bagaimana cara Adel menyikapi teman Adel, teman si C Adel tersebut? Saya juga melakukan hal sama, saya menjauh dari dia dan tidak lagi merespon apapun tentang dia, misalnya kalau ada orang lain tanya ini bu, saya kenapa nggak temanin sama si lagi, makanya saya lebih baik saya diam, saya suruh aja orang yang lain itu tanyain aja langsung ke si C apa responnya gitu. Setelah kejadian itu, bagaimana cara Adel menilai diri Adel? Saya sempat kurang percaya diri setelah kata-kata yang dilontarkan oleh si C tersebut, cuma karena ada penguatan dari teman-teman saya, dari kakak saya, jadi kayak saya diri saya udah mulai kembali sih ibu. Dari segi apa Adel merasa tidak percaya diri? Dari kayak yang biasanya saya nggak pernah dijudge, sekalinya dijudge langsung ngejudge-nya itu kayak orang lain bercanda sama serius kan beda gitu ibu, jadi saya kayak sekali dijudge secara serius tuh kayak nyesek banget bu, jadi saya tipikal orang yang kayak misalnya sekali disakitin saya nggak mau lagi kenalin orang tua lagi ibu gitu. Terus teman-teman Adel yang lainnya bagaimana dengan si C tersebut? Mereka yang awalnya ngasih respon si C, cuma karena sikap si C yang ini udah banyak berubah, kami sama-sama menghindari ibu secara jauh, sama-sama kayak si C dengan kehidupannya, kami dengan kehidupan kami bersama gitu. Ibu paham dengan perasaan Adel sekarang dan juga keadaan Adel sebelumnya. Oke Adel, di sini Ibu ingin bertanya lagi, jika diberi kesempatan, apa Adel ingin mengkomunikasikannya dengan si C tersebut? Dari saya udah mengatakan isi hati saya tadi ke ibu, saya lebih pikir mendingan saya mengungkapin ke dia, jadi kan tidak ada lagi permasalahan antara saya sama dia lagi ya. Nah, sekarang Ibu memiliki satu teknik, yaitu teknik kursi kosong, di mana ini adalah kursi yang Ibu sediakan kosong, dan Adel dapat membayangkan di kursi itu adalah si C tersebut. Apa Adel bersedia? Bersedia ibu. Oke. Nah, sekarang Adel bisa membayangkan yang di kursi tersebut adalah si C tersebut, dan Adel bisa
itu adalah si C gitu. Nah, sekarang apakah Julia sudah dapat merasakan si C di depan Julia? Sudah Ibu. Nah, sekarang silakan ceritakan atau katakan apa yang Julia rasakan. Sebelumnya saya mau ungkapin maaf pada kamu. Yang awalnya saya merasakan hal yang pertemanan yang asik dengan kamu, tapi dengan sikap kamu yang ngejat saya berdampak pada diri saya sendiri. Dimana saya merasakan kayak pertama saya mulai tidak percaya diri, yang kedua saya mulai malu untuk bertemu dengan orang lain, dan saya lebih sering ngurungin diri saya sendiri di kosan saya akibat perkataan dari kamu. Tapi saya sempat mikir kalau misalnya ada perkataan maaf dari kamu, mungkin saya bisa maafin kamu. Saya akan anggap itu sebuah bercandaan. Cuman tapi dari tingkat baik kamu aja, kamu tidak ada mengungkapkan kata maaf. Dan juga saya menyimpulkan kalau kamu itu memang real ngejek saya di depan orang ramai. Dan ternyata kalau kamu tahu teman-teman yang lain itu juga merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Sudah Bu. Oke. Nah, sudah bagus dalam Adel menyampaikan kepada teman Adel tadi. Tapi ada sedikit yang perlu Ibu luruskan dalam penyampaian Adel tadi. Seharusnya mungkin Adel dapat mengatakannya dengan lebih baik lagi. Seperti C, aku merasa kecewa, tersinggung dengan sikap kamu pada saat itu. Hal itu membuat aku menjadi merasa tidak percaya diri lagi. Mungkin Adel dapat mengulanginya apa yang Ibu katakan tadi. Saya belum mencobakannya. Silakan. Nah, Adel bayangkan ini kecil lagi. Maaf kalau aku juga menjauh dari kamu, tapi dari sikap kamu sendiri yang udah ngejat aku, membuat diri aku jadi lebih kurang percaya diri, sampai saat ini masih berdampak pada diri aku. Sudah? Sudah Ibu. Oke. Bagaimana perasaan Adel setelah menyampaikannya kepada C? Saya udah lumayan sedikit lega, cuman ya saya cukup merasa lega, walaupun sampai di sini saya merasakan rasa marah itu tuh saya kepada si C itu masih tetap ada. Iya, ya, Ibu paham dan Ibu juga merasakannya. Menurut Adel, jika Adel mengatakannya secara langsung kepada si C tersebut, bagaimana respon si C tersebut? Kalau menurut saya dengan
jika subjek tersebut ingin menerima masukan dari orang lain, apa Adel ingin mengatakannya secara langsung kepada si C? Sangat ingin Ibu, karena kalau misalnya tidak ada keterbukaan mungkin sampai akhir pertemanan ini pasti akan tidak ada kejelasan Ibu. Kalau misalnya dia menerima dengan baik, dia akan juga merespon dengan baik. Bagus sekali. Di sini Adel sudah ingin mengatakannya secara langsung kepada si C. Kapan kira-kira Adel ingin mengatakannya? Mungkin sehabis kuliah kerja, tapi ada beberapa waktu yang sama suaminya, mungkin sehabis atau sepulang kuliah dia akan membicarakan langsung sama kalau dia merespon dengan baik juga Ibu. Di mana Adel akan mengatakan kepada si C tersebut? Mungkin kami akan mungkin itu bukan saya sendiri kan, saya akan mengajak teman-teman yang lain juga melampiaskan isi hati mereka kepada si C. Baik mungkin langsung saja si C juga merasakan hal yang sama, kami juga akan menerima. Mungkin kami akan lebih memilih tempat yang private yang tidak ramai dengan orang-orang, mungkin bisa kayak di kos salah satu dari kami atau bagaimana. Jam berapa kira-kira Adel akan mengkomunikasikannya dengan si C tersebut? Biasanya kalau kami pulang kuliah itu kan kami kuliah paling lama itu sampai jam 3 Ibu. Mungkin sehabis kuliah itu jam 4 atau jam 2. Baik. Nah, Ibu sangat bangga terhadap Adel ingin mengatakannya kepada si C tersebut, walaupun mungkin itu sangat berat bagi Adel. Tapi untuk melihat hasil perkembangan dari konseling kita hari ini, dan Ibu juga ingin mengevaluasinya, kira-kira kapan kita akan bertemu kembali? Mungkin Baik Adel, sepertinya sesi konseling kita sudah hampir habis. Dari sesi konseling tadi, pemahaman apa yang Adel dapatkan selama proses konseling ini? baik Ibu, saya bisa menyimpulkan bahwasanya saya mendapatkan arahan yaitu mengkomunikasikan dengan si C ini secara baik-baik Ibu. Baik Adel, sepertinya sesi konseling kita sudah habis. Dari pemahaman Baik Adel, sepertinya sesi konseling kita sudah habis. Dari selamanya proses konseling tadi, pemahaman apa yang Adel dapatkan selama konseling? Baik Ibu, saya bisa mendapatkan kalau suatu pemahaman yaitu bagaimana cara saya mengkomunikasikan permasalahan saya ini dengan si C tersebut Ibu. Lalu bagaimana perasaan Adel setelah melakukan konseling ini? Saya merasakan lega, saya sudah bisa ceritakan apa hal yang sudah saya pendam selama ini Ibu. Baik, jadi bagaimana tindakan Adel ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin sesuai dengan pembicaraan kita tadi Ibu, saya akan mengajak teman-teman yang lain untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan si C agar tidak terlalu berlarut-larut. Mungkin akan memilih waktu yang tepat untuk mengkomunikasikannya Ibu. Baik, bagus sekali. Nah, dari setelah semuanya, selama konseling ini, Ibu ingin menanyakan kapan kita akan mengevaluasi kembali hasil dari kegiatan kita hari ini? Minggu depan saja Ibu. Baik, minggu depan jam berapa? Mungkin setelah liburan Ibu, biasa. Tempatnya? Di sini aja Ibu. Nah, baik, sepertinya konseling kita ini sudah habis. Ibu berdoa semoga Adel dalam menyampaikan
berjalan dengan lancar, dan Ibu doakan semoga semuanya yang dan Ibu doakan semoga persoalan ada tersebut segera terhentaskan. Sepertinya proses konseling kita sudah habis. Ibu akhiri sampai Terima kasih dulu. Sepertinya Kok sesi seperti sesi konseling kita hari ini sudah habis.